Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami menyiapkan waktu yang singkat ini untuk diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, bila Engkau sendiri yang memperlengkapi sehingga setiap kata-kata yang keluar sungguh hanya untuk pemberitaan firman Tuhan saja. Dan jemaat juga dapat mengerti dan kami sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, puji Tuhan ya. Ya, kita bersyukur kita ada kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, masih di dalam rangka bulan Cross ya. Hari ini pembahasan kita temanya adalah love. Ya. Jadi di dalam yang namanya persekutuan itu juga harus ada love ya, harus ada cinta ya. Nah, kita akan membahas tema ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tema ini menarik. Love atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi cinta ya, cinta. Love dalam bahasa Inggris itu sebenarnya agak berbeda dengan cinta di dalam bahasa Indonesia. Terutama di dalam akar katanya, sehingga artinya sebenarnya jadi agak berbeda begitu ya. Walaupun bukan sepenuhnya berbeda, tetapi agak berbeda di dalam artinya. Love dalam bahasa Inggris ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu lubheati, artinya keinginan atau hasrat. Jadi di dalam cinta atau maksud saya di dalam love, dalam pemahaman orang dalam bahasa Inggris itu ada keinginan, ada hasrat, gitu ya. Sementara di dalam bahasa Indonesia itu cinta itu dari akar kata yang berbeda begitu ya. Kemungkinan dari 3 bahasa. Maksudnya cinta ini mungkin dia ini adalah dari bahasa Melayu kuno. Artinya itu susah hati. Ya. Beda kan? Keinginan dengan hasrat. Terus dalam bahasa Melayu kuno yang mungkin akar katanya cinta dalam bahasa Indonesia itu adalah susah hati artinya. Ya memang di dalam cinta itu kadang ada buat susah hati, benar ya Bapak Ibu ya? Cinta gak selalu manis ya, benar ya? Cinta itu emang gak selalu manis, ada bikin susah hatinya. Jadi itu dalam pandangan orang Melayu kuno atau bahasa Melayu kuno itu cinta itu susah hati. Atau cinta ini ditafsirkan juga atau kemungkinan dia ini adalah dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah refleksi atau pikiran, pertimbangan, kekhawatiran dan kegelisahan seorang wanita. Nah, jadi kata ini khusus ya, kata cinta dalam bahasa Indonesia yang dari bahasa Sanskerta ini khusus dikenakan kepada wanita begitu ya. Karena kata ini tergolong di dalam feminin dia. Artinya kata ini hanya bisa digunakan atau objeknya itu adalah perempuan. Dengan kata lain, cinta ini menunjukkan pikiran, refleksi atau pertimbangan, kekhawatiran dan kegelisahan seorang perempuan. Wanita itu memang secara umum ya, secara umum lebih rumit dalam berpikir jika dibandingkan dalam seperti laki-laki. Benar demikian? Benar. Kata musik benar. Yang lain sih enggak kayaknya. Kayak kami lebih simpel daripada laki-laki. Apakah benar wanita berpikirnya lebih rumit daripada laki-laki atau salah? Mungkin. Ya mungkin. Mungkin ada benar dan lain sebagainya. Ya memang laki-laki itu cenderung berpikir itu praktis lurus saja.
wanita itu mau pikir lurus di sana, dia mikir dulu di sekitarnya. Wah ini nanti gimana? Walaupun dia udah pikir di depannya, tetapi dia di sekelilingnya dia nggak cuekin. Kalau laki-laki enggak, ya saya mau kerjakan itu. Contohnya ketika kita pergi ke supermarket, ya benar ya, kita mau beli apa, tujuannya laki-laki udah harus begitu. Kita tadi mau beli apa? Mau beli misalnya buah. Buahnya tuh kalau wanita itu jadi banyak temennya tuh. Berkembang, bertemaah terus gitu ya. Kalau laki-laki enggak, biasanya beli buah ya buah saja hasilnya. Karena memang wanita itu berpikir, oh ternyata tadi lupa ada gula, ada garam yang belum dibeli. Sehingga ya sekalian. Kalau laki-laki enggak, ya nanti lagi. Tadi bilang mau beli ini, ya beli itu saja. Nah jadi memang rumit ya. Tetapi walaupun rumit demikian, kata lagu ada band, wanita selalu ingin dimengerti. Ya, walaupun rumit, ya memang gitulah wanita, rumit tapi ingin dimengerti. Ya, dan yang ketiga, cinta ini mungkin berasal dari bahasa Spanyol. Nah, jadi menurut budayawan, ya seorang bernama Musri ya, menduga asal kata cinta ini berasal dari bahasa Spanyol. Ya, mula-mula jadi bahasa Spanyol itu diajarkan di sekolah-sekolah di Ambon begitu ya, sekitar tahun 1563. Di sekolah-sekolah inilah diajarkan menggunakan bahasa Melayu dan huruf Latin. Dari sini pula cinta itu ya dalam bahasa Spanyol kemudian diserap. Akibatnya terjadi percampuran budaya dan bahasa. Ya, cinta disamaartikan dengan love atau kasih. Ya, mengapa begitu? Ya karena orang Ambon di sekitarnya memiliki tradisi dalam pertunangan. Jadi mereka itu ada namanya mengikat tali kasih, ya, mengikat tali kasih yang terbuat dari cinta. Cinta itu sebenarnya pita gitu artinya, itu ikat kepala. Jadi ketika mereka tunangan itu mereka namanya mengikat cinta, mengikat ya di tali kepala begitu. Mungkin ada tradisinya kan cincin ya. Nah tapi di dalam budaya Ambon pada waktu itu ada namanya ikat kepala. Nah itu namanya mengikat tali cinta. Ya. Jadi biasanya terbuat dari kain berwarna merah, lambang dari ikatan darah. Nah tradisi ini kemudian diserap, disebut dengan mengikat tali cinta. Apabila tunangan itu terputus namanya putus cinta, putus pita. Tadi cinta itu pita. Jadi makanya ada yang namanya putus cinta. Karena putus dia talinya itu, maksudnya hubungannya itu udah putus. Jadi talinya itu dianggap putus cinta. Nah jadi Bapak Ibu akhirnya orang menduga ini bahasanya dari mana? Apakah dari bahasa Melayu kuno atau bahasa Sengkerta atau bahasa Spanyol digabungkan dengan bahasa Ambon begitu ya. Nah, jadi dari mana kata cinta ini berasal? Apakah dari bahasa Melayu, apakah dari bahasa Sengkerta atau dari bahasa Ambon? Atau ya dari mata turun ke hati? Ya, cinta ini dari mana? Ya memang kata si orang, tahu ini apa nih? Cut Patkai ya. Dari dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Jadi susah dimengerti memang, susah dipahami ya, dan susah juga untuk dijalani. Hari ini tema kita adalah love, terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbunyi demikian, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kata-kata ini Tuhan Yesus ucapkan dalam suasana santai tapi serius. Yaitu pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang makan perjamuan malam menjelang Paskah. Yesus berkata kepada mereka, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Nah, kata baru di dalam ayat ini Bapak Ibu, kata baru di dalam ayat ini bukan artinya sesuatu yang belum pernah ada. Bukan sesuatu yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, tetapi sesuatu yang diperbaharui. Ya. Karena kata baru itu sendiri kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya itu sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Tetapi dalam bagian ini kata baru ini bukan sesuatu yang belum pernah didengar, melainkan sesuatu yang diperbaharui. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ya, contohnya adalah ketika Bapak Ibu beli HP, ya. HP Android yang kita punya sekarang, misalnya kita datang ke toko kita beli HP baru. HP itu bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Benar ya? Tapi sesuatu yang terus diperbaharui. Nah ini contohnya. Dulu ya kita nggak kenal ini. Kita dulu pakai yang ini ya. Benar ya? Lama-lama berkembang. Diperbaharui lagi, terus diperbaharui. Ditingkatkan dari yang dulu ini ya hanya untuk telepon, SMS dan lain sebagainya. Berkembang, jadi ada bisa untuk apa namanya dulu GPRS atau apa segala macam gitu ya. Berkembang terus menjadi sampai sekarang ini. Jadi HP itu walaupun baru kita beli bukan sesuatu yang baru. Melainkan sesuatu yang terus diperbaharui sehingga kita miliki HP yang lebih sempurna daripada ini. Ya, nah jadi perintah untuk mengasihi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, bukanlah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Bukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, melainkan sesuatu yang pernah disampaikan oleh Allah melalui Musa ya di dalam hukum Taurat. Kita bisa baca itu di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Dikatakan janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Allah tentang mengasihi, ya. Kasihilah ya, jangan menuntut balas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap orang Israel itu dari sejak kecil ya sudah diajarkan Taurat. Jadi mereka pasti tahu ayat ini. Mereka pasti tahu kata-kata ini, perintah untuk saling mengasihi seperti diri mereka sendiri, ya. Jadi perintah untuk mengasihi bukanlah sesuatu yang baru. Lalu apa yang baru yang Yesus sampaikan? Aku memberikan perintah baru kepadamu. Jadi apa yang barunya? Jadi perbedaannya Bapak Ibu Saudara di sini ya. Perbedaan antara perintah mengasihi dalam Imamat 19 dengan perintah yang baru Tuhan Yesus sampaikan adalah terletak pada standarnya, modelnya atau kualitasnya. Dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tetapi di perintah yang baru supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku. Dulu adalah kamu mengasihi seperti kamu mengasihi dirimu. Sekarang kamu mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi, ya, mengasihi kamu. Jadi standarnya beda. Standarnya dulunya adalah saya, seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Sekarang standarnya adalah Yesus, model mengasihinya adalah Yesus, kualitas mengasihinya adalah seperti Yesus mengasihi. Nah ini berbeda ya. Jadi dikatakan di sana supaya kamu saling mengasihi, saling. Ya jadi bukan hanya sesuatu yang pasif dari saya sendiri, tetapi saling. Ya ini menuntut umat Tuhan itu saling. Nah Bapak Ibu, jadi apa salahnya mengasihi seperti diri kita sendiri? Sebenarnya tidak ada yang salah. Kita mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Tetapi jika setiap orang mengasihi pakai standar dirinya sendiri, maka kasih itu menjadi sesuatu yang relatif. Alias bisa berubah sesuai kondisinya. Jadi bisa sesuka-suka saya. Bisa berubah. Jadi kasih itu menjadi relatif. Enggak sesuatu yang standar.
Nah coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Ya ini foto lama jadi warnanya memang hitam putih. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ya, nih. Itu di zaman dahulu, ini di Amerika kejadiannya. Ada yang tahu nggak apa masalah dengan foto ini? Orang kulit hitam. Ini putih semua ya. Hitam tuh di belakang. Saya sebenarnya ada gambar yang lain, cuma cukup saja ini saya pikir merepresentasikan. Jadi pada waktu itu, walaupun ya mereka dalam satu bis yang sama, orang kulit hitam itu dia akan ada tempat khusus di belakang. Di Amerika warga negara kulit hitam diperlakukan berbeda dengan warga negara kulit putih. Di beberapa wilayah misalnya itu ada wilayah khusus nih, misalnya di Kota Padang. Ini khusus untuk orang kulit putih, di sini khusus untuk orang kulit hitam. Ya mungkin ada mirip-mirip dengan Padang ya. Pokoknya ada tempat khusus orang-orang Chinese, ada khusus orang yang non-Chinese misalnya gitu, orang asli sini ya. Tapi di Amerika ini lebih terasa pada waktu itu. Fasilitasnya biasanya berbeda ya, pendidikan, kesehatan juga kadang-kadang berbeda begitu ya. Mereka kulit hitam tidak diperlakukan seistimewa orang kulit putih. Karena itu sesama manusia ya, dalam pandangan orang Amerika ya, antara kulit putih dan kulit hitam itu menjadi sesuatu yang berbeda. Tergantung warna kulitnya. Jadi walaupun kita sesama warga Amerika, tergantung kulitmu apa. Gitu ya. Aku mengasihi kamu tergantung kulitmu apa. Ya. Jadi bagaimana kalau orang Amerika membaca ini ya, Imamat pasal 19 ayat 18 ini. Apakah mereka akan mengasihi orang kulit putih, orang kulit hitam sama dengan mereka mengasihi orang kulit putih? Tidak. Ya. Sebab mereka tidak menganggap sama. Nah ini kan jadi repot ya. Tadi dikatakan sesama. Tetapi ini, tunggu dulu, sama sini kita Amerika tapi kita kulitnya beda nih. Warnanya beda. Jadi ini repot, standarnya tergantung subjeknya siapa atau objeknya siapa. Demikian pula dengan orang Israel ketika mereka berkata ya, ketika Allah berkata kepada mereka, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mereka tidak memandang manusia itu sama. Ya, mereka tidak melihat manusia itu setara sama, enggak. Mereka melihat manusia itu berbeda. Mereka lebih tinggi dari semua bangsa yang ada di dunia ini. Bahkan terhadap orang Samaria yang adalah juga keturunan Israel gitu ya. Keturunan dari Israel. Ya walaupun mereka karena kawin campur, jadi mereka dianggap berbeda juga oleh orang Yahudi. Mereka pun menganggap orang Samaria itu rendah daripada mereka. Contohnya ketika ada Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli Taurat. Jadi ketika ada seorang yang sedang dalam perjalanan itu turun dari Yerusalem ke Yeriko dan orang itu dirampok serta dipukuli. Maka ketika orang itu sedang tergeletak di situ, lewatlah imam. Lihat. Ada orang tergeletak. Jalan aja. Ya, jalan aja. Enggak jadi dia tolong. Padahal dia bisa tolong. Enggak lama kemudian lewatlah orang Lewi. Ada orang yang sedang dirampok. Sedang terluka. Mau tolong enggak ya? Aduh jangan. Jalan aja. Ya. Kemudian barulah orang Samaria lewat. Aduh ada orang yang sedang terluka. Aduh ini saudaraku. Dia adalah sesama manusia seperti saya. Saya tolong dia. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya mengapa imam itu enggak menolong, mengapa orang Lewi itu tidak menolong? Karena mereka tidak menganggap orang yang sedang dirampok itu sesama manusia. Ya, jadi mereka enggak bisa nolong itu seperti mereka nolong diri sendiri. Mereka menganggap berbeda orang itu sehingga mereka walaupun mereka bisa tolong mereka enggak tolong. Ya, untuk itulah Yesus
datang ke dunia. Ia menjadikan dirinya teladan di dalam mengasihi. Rujukannya adalah dirinya sendiri. Semua orang harus mengikuti Yesus. Seperti Yesus mengasihi, demikianlah kita mengasihi. Di gereja kita ini ada banyak sekali budaya, latar belakang daripada suku-suku yang ada di sini. Kita banyak sekali berbeda, tetapi Tuhan satukan. Di dalam gereja ini Tuhan satukan juga di dalam cross. Nah, bagaimana kita memandang orang yang ada di sekeliling kita? Bagaimana kita memandang orang yang ada di dalam kelompok kita ini? Sesama yang sama atau sesama yang enggak sama? Nah, ini harus jadi refleksi kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah seorang terhadap yang lain sama seperti aku mengasihi kamu. Dulu standarnya saya, sekarang standarnya Yesus. Ya. Dulu contohnya diri saya sendiri, sekarang contohnya Yesus. Dulu kualitasnya seperti tergantung saya, sekarang kualitasnya harus seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yesus mengasihi itu seperti apa sih? Dia tak kasih perintah, tetapi Yesus itu mengasihi itu seperti apa? Kita kembali ke ayat yang tadi kita baca, tetapi sebelumnya kita bisa melihat ya, di pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang 20 ayat yang ke-20. Bapak Ibu tahu apa judulnya di situ, perikopnya? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus ngomong, Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara pernah melihat Tuhan membasuh kaki pembantunya, pernah? Pernah? Pernahkah ada hamba yang melayani tuannya, pernah? Enggak. Itu sesuatu yang enggak lazim terjadi. Itu sesuatu yang enggak pernah terjadi sebelumnya. Sampai Yesus melakukannya, maka itu menjadi sesuatu yang berbeda. Yesus berkata, aku datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sebelum Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi mereka, Yesus terlebih dahulu memberikan contoh kepada mereka. Jadi Yesus mengasihi dengan merendahkan diri. Jadi yang pertama itu adalah mengasihi dengan merendahkan diri. Ia tuh guru mereka, dia itu adalah Tuhan juga atas mereka, atas murid-muridnya, tetapi dialah yang membasuh kaki murid-muridnya. Dia ingin ngasih tahu, kita itu mengasihi harus dengan kerendahan hati, merendahkan diri, begitu ya. Mengasihi seperti Yesus mustahil, ya. Merendahkan diri. Mengasihi seperti Yesus mustahil tanpa merendahkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi merendahkan diri tidak membuat kita jadi rendah, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, dengan kita ya mungkin gestur begini cukup membuat orang itu bisa ngerasa direndahkan, atau saya agak rendah dari dia sehingga saya harus begini. Tetapi percayalah, dengan memberikan gestur begini misalnya, itu enggak otomatis membuat kita rendah, enggak. Merendahkan diri itu enggak membuat kita jadi rendah. Merendahkan diri artinya kita mengurangi juga keakuan demi orang lain. Saya mendahulukan orang lain daripada saya. Mengurangi keakuan. Dan merendahkan diri itu artinya adalah seperti Yesus. Karena saya adalah murid Yesus. Makanya saya ingin merendahkan diri. Belajar merendahkan diri. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana Yesus mengasihi. Mengasihi dengan
merendahkan diri. Yang kedua, mengasihi dengan tidak membedakan orang. Tadi kita udah melihat contoh ya, beberapa contoh itu di Amerika dan ya orang Israel itu sendiri. Mereka mengasihi, iya, tapi membedakan orang. Sehingga kualitas kasih yang mereka kasih, kualitas kasih yang mereka berikan itu enggak sama seorang terhadap yang lain. Ya, mereka memberikannya berbeda, tetapi Yesus ingin mengajarkan mengasihi dengan tidak membedakan orang. Nah, masih dalam momen Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ia membasuh kaki semua murid. Dia enggak pilih-pilih, dia tidak membedakan di antara murid itu. Sekalipun di antara mereka memiliki latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, komitmen yang berbeda pula di dalam mengikuti Yesus. Ia mengasihi Thomas yang seorang yang ragu-ragu. Ya, Thomas itu adalah contoh murid Kristus yang ragu-ragu. Jadi ketika semua murid ketika Yesus sudah mati gitu dan bangkit, semua murid itu memberitakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Perempuan-perempuan murid Yesus yang wanita itu memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Thomas bilang enggak, aku enggak percaya sampai aku mencucukkan dulu. Dia mengasihi Thomas yang ragu-ragu ini. Tahu Yesus itu, karakter Thomas itu dia tahu, tapi dia mengasihi Thomas. Ia mengasihi Petrus si pengecut itu, banyak omong besar. Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak. Pada akhirnya dia sendiri yang pertama ninggalin Yesus. Tapi Yesus ngasihin dia. Yesus enggak membedakan, nih si Thomas, enggak, aku enggak akan cuci kakimu, enggak. Dia tetap cuci semua muridnya. Bahkan si pengkhianat itu, si Yudas pun Yesus cuci kakinya. Dia enggak bedakan, ini orang ini dia akan menyerahkan saya hari ini juga untuk dijual demi uang. Aku enggak akan melakukan itu untuk dia. Yesus enggak ngomong gitu. Yesus cuci, membasuh semua kaki murid-muridnya. Dia lap lagi gitu ya kaki mereka. Karena dia mengasihi semua muridnya. Ya, jauh sebelumnya Yesus sudah memberikan contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika ya ada wanita yang kedapatan berzina. Ketika semua orang tertuju untuk melempari wanita itu dengan batu. Yesus merangkul dia. Ya, Yesus menolong wanita ini, mengasihi dia. Karena dia tahu ya ini wanita memang berdosa. Tetapi menghakimi bukanlah solusinya. Orang ini harus diselamatkan. Orang ini harus bertobat. Sehingga dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Yesus mengasihi semua orang, semua manusia, apapun suku, bangsanya, warna kulitnya, keriting atau lurus rambutnya, sipit atau melotot matanya, ya, kasar atau lembut suaranya, pejabat atau orang biasa, ya, kaya atau miskin. Ia mengasihi semua orang, bahkan orang yang dianggap paling berdosa pun ia mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak pernah membedakan orang. Dia tidak pernah melihat ini siapa dia. Dia mengasihi manusia sebagai pribadi, sebagai ciptaan Allah. Jadi kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi ya tanpa membedakan orang. Yang ketiga, Yesus mengasihi tanpa kebencian. Ya. Jadi buanglah segala kebencian. Dikatakan di ayat 21 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah ini dia berkata kepada seluruh murid-muridnya itu. Dia ingin maksudnya, notisnya itu kepada Yudas ya. Seorang di antara kamu, Yudas maksudnya, tapi Yesus enggak ngomong. Akan menyerahkan aku. Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan menjualnya.
Bahkan Yesus sempat memperingatkan Yudas tentang hal itu sebelumnya. Sebab Yesus sudah tahu dia akan melakukannya. Tetapi Yesus tidak membenci Yudas. Yesus hanya menegur Yudas atau mengingatkan Yudas, ya. Dia tidak mengata-ngatai Yudas, dasar murid tidak tahu diri, dasar pencuri, dasar murid yang tidak tahu diuntung. Awas kamu ya nanti Yudas, ya. Aku akan benyain kamu nanti. Enggak, dia enggak ngomong gitu. Walaupun dia udah tahu, sebelum itu terjadi dia udah tahu. Apakah ada kata-kata kasar yang keluar dari murid Yesus? Tidak. Bahkan Yesus hanya menyindir Yudas, itu pun dengan cara yang sangat halus, tanpa kebencian. Yesus berkata, seorang di antara kamu, dia enggak nunjuk. Seorang di antara kamu tuh Yudas tuh, dia nanti akan mengkhianati saya. Enggak, dia enggak gitu. Seorang di antara kamu, dia akan menyerahkan aku. Yesus berkata sangat halus, ya. Dia menyampaikan dengan cara yang halus, dia tidak benci sama Yudas. Ia lebih lembut daripada orang Jawa kalau nyindir. Jadi orang Jawa itu kan halus ya. Ya ini hanya lelucon saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang Jawa itu nyindir orang lain, misalnya kakinya keinjak, tuk keinjak. Mas maaf, kakinya di atas kaki saya. Dia nggak melotot nggak, maaf kakinya di atas kaki saya. Oh iya maaf ya. Ya jadi dia orang Jawa itu selalu bagaimana sih ngasih tahu orang tapi membuat orang tidak tersinggung ya. Mungkin berbeda dengan orang Sumatera misalnya ya. Kalau kakinya injak, di mana mata kau? Nggak lihat, kau injak kaki aku ini. Ya agak berbeda ya. Kalau orang Jawa ya halus caranya. Saya nggak bilang Yesus itu orang Jawa, enggak gitu ya. Masa nanti, terus kami enggak, ya Yesus itu adalah Allah. Contoh untuk semua orang, termasuk untuk orang yang ada di Sumatera juga. Ya. Yesus itu nyindirnya halus sekali. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia enggak nuding Yudas, dia enggak mempermalukan Yudas terhadap murid-murid yang lain. Bahkan Yesus pun membasuh kakinya sama seperti dia membasuh kaki murid-murid yang lain. Kenapa itu Yesus lakukan? Karena tidak mungkin ada kasih disertai dengan kebencian. Gak mungkin. Jadi kasih itu mungkin hanya terjadi ketika tidak ada kebencian. Benci itu berbeda dengan menghukum orang yang salah ya. Berbeda ya. Jangan pula, tapi kan Yesus menghukum orang yang bersalah nanti. Enggak, benci itu bukan sesuatu yang sama dengan menghukum orang yang bersalah. Nah jadi sebelum Yesus berkata aku memberikan perintah baru kepadamu, Yesus terlebih dahulu mempraktekkan perintah itu. Kasih Yesus memang berbeda ya. Dengan kasih yang selama ini murid-murid pahami. Mereka hanya tahu kalau kasih itu adalah tidak berbuat jahat terlebih dahulu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka. Kasih itu lebih dari hanya sekedar tidak berbuat jahat. Tetapi berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun kepadamu. Sekalipun ada murid seperti Thomas, sekalipun ada murid seperti Petrus, sekalipun ada murid pengkhianat seperti Yudas, tapi dia tetap mengasihi mereka. Karena kasih itu melebihi semuanya itu. Ya. Dan bagian yang keempat adalah kasih Yesus itu tidak menghakimi. Ya. Jadi kadang-kadang ada atas dasar bilang kasih orang menegur orang lain. Tapi ada caranya menegur orang. Bukan menghakimi. Nah ini yang Yesus ingin ajarkan. Kita tentu tahu bahwa salah satu hobi orang Farisi dan ahli Taurat adalah menghakimi orang lain. Menghakimi umat Allah. Mereka itu senang sekali ya. Memberi hukuman kepada orang yang berbuat salah.
Bahkan kalau bisa mereka akan mempermalukan itu di depan banyak orang semalu-malunya, lempari batu sampai mati. Apakah mereka salah melakukan itu Bapak Ibu? Kalau orang-orang Farisi itu lempari wanita yang kedapatan berzina itu dengan batu, itu salah nggak yang mereka lakukan? Salah nggak? Salah atau enggak? Menurut pandangan mereka enggak. Karena mereka diajarkan demikian. Ya dari hukum Taurat yang mereka tafsirkan itu, keluarlah bahwa kalau ada orang yang kedapatan berzina, maka kamu harus lempari wanita itu dengan batu. Jadi menurut mereka tidak melakukan hal yang salah. Tetapi kita tahu bahwa itu bukan berdasarkan kasih orang melakukan itu. Itu hanya penghakiman. Ya, itu hanya sesuatu yang ingin menghakimi. Yesus tidak pernah menghakimi Petrus, dia tidak pernah menghakimi Yudas, ya, yang akan mengkhianati dia. Yesus tidak pernah menghukum mereka, tidak pernah mengutuk mereka, tidak pernah menghakimi mereka. Yesus hanya mengingatkan mereka, hati-hati loh, kamu nanti dipakai oleh iblis dengan cara demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melihat kesalahan orang lain sebagai kesempatan bagi kita untuk menghakimi orang itu. Kita harus melihat seperti Yesus melihat, bahwa kesalahan itu harus diperbaiki, bukan dihakimi. Karena tidak akan pernah orang itu menjadi baik ketika kita langsung hakimi dia. Bahkan membuat dia sampai mati. Kapan dia bertobatnya? Penghakiman itu urusan Tuhan. Kita hanya perlu mengingatkan, kalau memang harus ada teguran, lakukanlah dengan kasih tanpa kebencian. Saya tahu tidak pernah mudah untuk mengasihi seperti Yesus, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yesus tahu kita pasti bisa melakukannya. Tapi ada tapinya. Kita harus dimurnikan dulu. Ya. Kita harus dimurnikan lebih dahulu. Dikatakan di ayat 6 sampai 8. Maka sampailah ia kepada Petrus, kalau kita lihat di pasal ini tadi ayat 6 sampai 8. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Membasuh kaki murid-muridnya itu merupakan teladan kerendahan hati Yesus. Tetapi juga merupakan lambang pembasuhan rohani. Kita tidak mungkin mampu mengasihi Yesus. Maksud saya mengasihi seperti Yesus mengasihi kalau kita sendiri tidak dibasuh dulu. Ya, makanya Yesus itu melakukan itu kepada Petrus. Petrus bilang, "Janganlah, aku nggak mau dibasuh. Kalau kamu nggak dibasuh dulu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Jadi harus kita dulu dibereskan, baru kita mampu mengasihi orang lain. Kalau kita nggak beres, kalau kita nggak dibasuh dulu, pikiran hidup kita nggak mungkin mampu mengasihi orang lain. Itu yang Yesus ingin ajarkan kepada mereka. Ya. Di ayat 31 dikatakan, ya coba kita lihat lagi di ayat 31 yang masih di dalam perikop kita. Dikatakan sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Sampai ngomong-ngomong, sampailah kita ke ayat yang tadi, aku memberikan perintah baru kepadamu. Coba perhatikan kalimat itu tadi, sesudah Yudas pergi. Apakah kebetulan Yesus memberikan perintah yang baru itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi tepat setelah Yudas pergi. Apakah itu kebetulan Bapak Ibu? Enggak. Enggak ada yang kebetulan. Yudas itu mewakili sifat manusia yang pada umumnya itu tamak, egois dan penuh dengan kepalsuan. Sifat, ya selama sifat itu masih ada, selama itu pula kita tidak akan mampu mengasihi seperti yang Yesus ajarkan. Ketika sifat itu masih ada, perintah yang baru itu tidak mungkin kita mampu lakukan. Jadi makanya Yesus
katakan, di ayat ini dikatakan sesudah Yudas pergi. Jadi harus dibuang dulu itu sifat. Dibuang dulu sifat-sifat seperti Yudas ini. Tamak, kepalsuan, keegoisan dan lain sebagainya. Baru kita mampu melakukan kasih seperti Yesus. Jadi bagaimana kita menerapkan bagian ini di dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan dimurnikan. Ini penerapannya bagi kita. Yang pertama kita belajar merendahkan diri dengan melayani. Ya, melayani bukanlah panggilan beberapa orang Kristen. Tetapi panggilan semua orang yang mengaku Kristen. Dan saat melayani kita sedang menempatkan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kita ambil bagian dalam sebuah pelayanan itu, kita sedang memposisikan diri sebagai hamba. Ya. Jadi melayani itu kita sedang memposisikan diri. Ini saya hamba-Mu Tuhan. Makanya saya melayani. Kenapa orang Kristen diajak untuk melayani? Supaya kita tahu kita ini hamba. Ya. Yesus memberikan teladan itu lebih dahulu. Dia belajar menjadi hamba, begitu ya, menghambakan diri kepada Allah dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua adalah buang segala kebencian. Benci itu lawan kata cinta yang kita bahas tadi, ya. Dan cinta itu lawannya benci. Artinya apa? Selama masih ada kebencian dalam diri kita, selama itu pula kita tidak akan mampu mengasihi seperti Yesus. Jadi kita harus buang benci. Aduh, saya nggak bisa tuh. Kalau orang itu satu itu, ya harus buang. Karena kalau itu masih ada kepahitan dan lain sebagainya, kita nggak mungkin mampu mengasihi. Dan yang terakhir, stop menghakimi. Penghakiman itu adalah urusan Tuhan. Jangan jadi orang Farisi baru. Jangan senang mempergunjingkan kesalahan orang lain. Apalagi menghakiminya. Sebab penghakiman itu tidak mungkin berdasarkan kasih. Apa sih tujuan Yesus memberikan perintah baru itu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini? Kita baca di ayat 35. Tadi bacaan kita itu 34 dan ini jawabannya ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jelas tujuannya adalah agar kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Agar orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus ketika kita mampu mengasihi seperti Dia. Karena kasih Yesus menyelamatkan kita. Karena kasih Kristus Ia rela mati untuk kita. Jadi bahasa apa yang pas untuk mendeskripsikan cinta seperti Yesus? Apakah bahasa Inggris love itu yang hasrat atau keinginan? Atau bahasa Melayu kuno susah hati? Atau bahasa Spanyol? Atau bahasa Sanskerta? Ya saya melihat ada kemiripan dengan bahasa Melayu kuno itu. Memang cinta itu kadang harus membuat kita sampai susah hati. Karena saya cinta sama dia, saya mengasihi dia. Walaupun saya susah hati saya ini melihat karakter orang yang saya kasihi itu, saya akan tetap mengasihinya. Jadi memang kadang cinta itu begitu ya, membuat sampai susah hati. Jadi bukan hanya saya punya hasrat sama dia, keinginan, tapi kadang harus sampai membuat susah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar mengasihi. Mungkin dalam komunitas kita, ada orang yang membuat susah hati ya, diingatkan ikut cross, oke, enggak datang. Ya misalnya gitu ya, buat susah hati. Tetapi itulah kasih, harus sampai begitu, sampai susah hati ya. Ngingatin lagi, ngajak lagi enggak mau, enggak apa-apa ya. Yesus aja tuh enggak bosan-bosan ngingatin kita ya, untuk supaya kita selamat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mampu melakukannya apa yang sudah kami dengar. Sekalipun berat rasanya Tuhan untuk mengasihi sampai sama seperti Engkau.
tapi kami ingin belajar taat dan kami ingin belajar melakukannya. Berkatilah setiap jemaat dan hamba-Mu sendiri, biarlah boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.